Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi sama Kang Idad di Kang Idad 93 channel. Oke, kali ini Kang Idad akan menceritakan suatu cerita yang Kang Idad alami sendiri, tepatnya pada hari Sabtu kemarin ya. Pada saat liputan ataupun Kang Idad sedang membuat konten tentang situs Karangkamulian atau juga situs Cium Wanara. Pada saat itu Kang Ida sebenarnya nggak ada rencana mau bikin konten ke situ, tapi lagi motor-motoran, lagi perjalanan lah istilahnya, riding tipis-tipis, sambil Kang Ida dengan kebiasaan kalau agak keluar agak cukup lama selalu kamera sama peralatan konten kan Ida bawa. Singkatnya, waktu perjalanan agak bingung juga bikin konten apa, kan untuk di Kang Ida 93 channel itu fokus sejarah dan istilahnya horor ya, sedikit horor misteri. Mudah-mudahan juga sebenarnya kalau ada keduanya lebih bagus, tapi terfokus pada kedua itu. Ada desakan atau ada sedikit lintasan di pikiran bahwa kenapa sih nggak bikin konten lagi di situs Karangkamulian. Jadi situs Karangkamulian kan berkenaan ketat, maksudnya berkenaan erat, mohon maaf, dengan Kerajaan Galuh. Jadi kan menurut buku dari Profesor Nina yang menyusun Galuh dari masa ke masa, kan di situ mengatakan bahwa situs Karangkamulian itu situs keempat. Keempat kan ada 5 tahapan, 1, 2, 3, 4, dan 5. 5-nya itu di Astana Gede Kawali. Yang terpenting ataupun yang menuju akhir dari periode Galuh awal. Situs Karangkamulian sangat penting karena di situ kan menyimpan berbagai banyak peninggalan. Memang situs itu kan kebanyakan juga menhir, batu tanpa ada prasasti ataupun entah ya dulu ditemukan naskah apa tidak. Di situ ada batu pangcalikan, singgasana raja, sampai di situ kalau tidak salah Kang Ida baca Raja Lutung Kasarung. Tapi bukan cerita-cerita rakyat yang banyak kita dengar. Lutung Kasarung kan berarti kan lutung, monyet, itu bukan. Jadi memang raja yang sakti mandraguna yang singgasananya menurut berita di situ. Di Batu Pangcalikan itu juga sering menjadi pusat ritual khusus ataupun upacara adat di waktu-waktu tertentu. Kang Idad mengunjungi batu itu. Di situ kan ada tahapan, ada gerbang 1, 2, 3. Gerbang ke-1 itu gerbang umum yang kalau kita akan masuk lebih dalam ke situs Karangkamulian pasti melewati. Jadi pintu ke-1 itu, gerbang ke-1 tidak dikunci, pintu kedua juga masih bisa kita masuk, tapi pada pintu ketiga itu area lebih dekatnya sekitar beberapa senti menuju batu itu tidak bisa, itu dikunci. Kalau sebenarnya loncat pun bisa, tapi kan sebagai seperti halnya batas ya, kalau kita terlalu maju nantinya takut ada hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi di batas pintu terakhir, pintu ketiga di depannya itu seperti tradisi senam yoga Kang Ida. Ada sikap bunga teratai. Jadi bunga teratai seperti ini ya kalau dicontohkan. Maaf, bukan bunga teratai, bunga lotus. Sikapnya seperti ini, seperti halnya para biku kalau sedang bermeditasi untuk penenangan. Dan Kang Ida dalam meditasi itu bukan membaca mantra, tapi memang membaca agar terhindar dari istilahnya
sikap di luar batas syariat. Penenangan pada saat penenangan itu sudah cukup lama. Kebetulan itu siang, udah siang menuju sore, lalu sini udah sepi ya, memang hening suasana di di situ sekarang kemuliaan itu hening. Cukup lama bermeditasi, entah kenapa yang pertama itu ada wangi semacam bukhur ya, bukhur gaharu. Yang pertama hanya selewat, kedua kadang bergantian dengan wangi bunga melati, yang kedua agak lama, dan yang ketiga benar-benar lama. Terus juga yang sedikit membuat Kang Idat itu agak pusing. Serasa cukup bermeditasi di situ. Nah, setelah bermeditasi, Kang Idat coba mengelilingi sekitar batu itu tanpa melewati batas terakhir. Itu kan nggak ada yang membakar dupa, nggak ada yang membakar bukur, jadi nggak ada. Malahan di situ kan ada bekas hujan, kalaupun ada yang membakar pastinya akan mati gitu kan. Entah kenapa ini baunya tetap ada. Ya, walau alam, Kang Idat mungkin kalau secara spiritualnya melihat bahwa bukan melihat atau merasakan bahwa kehadiran sosok yang baik, sosok raja itu mau menghampiri ataupun memperlihatkan gitu ya, bukan memperlihatkan, jadi istilahnya menerima kunjungan Kang Idat di batu Pancalikan itu. Nah, kemudian cerita horor yang berlanjut itu setelah Kang Idat beres di situ, mengunjungi situs ataupun mengunjungi peninggalan-peninggalan itu tidak keseluruhan, tapi ada beberapa saja, seperti batu peribadatan, terus juga batu panyandaan, terus Cikahuripan, dan yang terakhir di situ ada sabung ayam. Terus ada lagi yang terakhir itu yang konon katanya itu makom Sri Poaci ya, Sari Poaci, nama lengkapnya Kang Idat lupa lagi. Nah, kemudian pada saat juga terakhir membuat video untuk closing, tapi anehnya kenapa yang tersisa dicek di lapangan itu masih ada, tapi pada saat pulang ke rumah mau dipindahkan, dicek lagi kok nggak ada. Hanya ada beberapa yang pada saat di batu Pancalikan, di batu istilahnya di situ ada lagi gudang senjata ya, jadi batu lupa lagi, ada hanya 4 video, 5 dan dari untuk prolognya, untuk pembukaan. Selain itu hilang. Sebenarnya ada banyak video-video sedikit, tapi memang di setiap situs itu kan tidak sepanjang jalan, tapi setiap itu Kang Idat ngerekod. Hanya tersisa itu 9 dari sekian banyak video yang Kang Idat buat di situ. Anehnya kenapa, entah kenapa. Kemudian udah sebenarnya Kang Idat udah beberapa kali kejadian seperti itu. Mungkin Kang Idat berhusnudonnya bahwa mungkin saat itu tidak diizinkan untuk secara luas meliput atau merekod lagi situs yang ada di Karangkamulian. Kalau mengunjungi bisa, tapi untuk merekod itu agak sulit. Sempat juga kan dulu merekod di jembatan Cirahong, videonya hilang. Kemudian pernah merekod mau konten horor itu di bekas gedung di Sub yang sekarang menjadi gedung Puskesmas Kecamatan Ciamis, itu hilang. Nah, ini juga keulangi lagi. Jadi ada 2 kejadian, Kang Idat mencium wangi buhur. Kemudian yang terakhir adalah video-video yang dibuat kebanyakan itu hilang. Itu saja teman-teman video kali ini yang bisa Kang Idat sampaikan. Kita ambil saja pelajarannya, karena memang dunia gaib itu jelas, dan kita hidup di dunia ini
di dunia itu tidak hanya kita sendiri, ada makhluk-makhluk yang lain yang ikut juga hidup. Itu saja, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.